A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman, seagama di seluruh Nusantara, dimanapun berada saat ini? Semoga hidup kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga keluarga kita selalu dalam perlindungan Allah. Semoga kita dan keluarga kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Berusaha terus dalam melanjutkan perjuangan menuju surganya Allah. Lakukan ibadah yang terbaik. Berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita untuk terus berusaha bermunajah, terus berdoa kepada Allah agar kehidupan kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Semoga keluarga kita selalu dalam penjagaan Allah, anak-anak kita dalam keadaan sehat-sehat saja, orang tua kita pun semoga Allah sehatkan. Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk melanjutkan hidup kita. Allah beri keyakinan yang kuat dalam diri kita. Usaha untuk lebih mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Kita kembali Allah pertemukan dalam keadaan baik-baik saja. Lewat media ini kita bertemu lagi. Semoga apapun yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Semoga ini semua menjadi bahan tafakur buat kita semua, bahan evaluasi buat diri kita semua agar memperbaiki diri kita lebih baik. Oke, sebelum kita lanjut tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang ingin subscribe, mudah-mudahan bisa melihat video motivasi saya selanjutnya. Hari ini saya akan membahas tema tentang ciri orang-orang yang munafik yang dikatakan di dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran banyak sekali dikaji tentang kemunafikan. Jadi tidak ada yang aneh dalam kehidupan ini kalau kita banyak sekarang menemukan orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, lain di hati, lain yang diucapkan, lain yang dipikirkan, lain yang dikatakan. Berusaha kita, apa yang kita pikirkan itu yang terucap. Berusaha kita, apa yang kita rasakan itu yang kita ungkapkan. Jadilah pribadi kita yang sebenar-benarnya. Berusaha apa adanya. Jangan melebihkan sesuatu yang biasa saja. Berusaha selalu dalam tuntunan Allah. Berusaha kita menjaga sikap dan lisan kita. Oke, yang pertama, ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, orang yang selalu ingkar janji. Kalau berjanji, dia juga yang ingkari. Banyak sekali sekarang kita temukan orang-orang seperti ini. Dia yang membuat janji, dia juga yang mengingkari. Setelah itu nggak ngasih tahu. Jangan sampai menzolimi orang lain. Jangan membiasakan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Kalau sudah terbiasa akan sulit memperbaikinya. Tapi insya Allah dengan kemauan yang kuat, usaha kita agar jauh dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk. Kalau kita menyadari segala perilaku baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya, pasti kita tidak akan berani melakukan kesalahan, apalagi dosa. Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Hari ini kita mengingkari janji kita, suatu saat nanti pun saudara-saudari kita pun akan ingkar dengan janjinya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai.
Tak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Berhati-hatilah. Berniat buruk saja Allah sudah tahu. Jadi berusaha. Allah tidak mengizinkan, Allah tidak ridho, ya akan terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, itu akan menjadi ujian buat kita semua. Berusaha kita mengambil hikmah, mengambil pembelajaran. Berusaha kita belajar dari pengalaman kita. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Jangan suka menyepelekan hal yang kecil. Berusaha menghargai siapapun juga. Insya Allah. Yang terpenting dengan niat baik, insya Allah Allah akan tuntun langkah kita dalam perbuatan yang lebih baik. Berusaha. Orang yang ingkar janji pasti akan sulit dipercaya. Makanya hati-hati dengan janji kita. Sekali saja ingkar dengan janji kita, siapapun pasti akan sulit untuk mempercayai lagi. Jarang orang memberi kesempatan kedua. Kalau sudah dibohongi, pasti orang lebih berhati-hati. Makanya hati-hati dengan janji yang kita buat. Ciri orang-orang munafik yang kedua, suka berdusta. Kalau bicara suka bohong. Hati-hati. Jangan mencari pembenaran diri. Saat kita melakukan dusta, kita mencari-cari pembenaran. Kita mencari-cari orang lain untuk menjadi bahan kita mencari pembenaran diri. Kita mengkambing hitamkan orang lain. Hati-hati. Jangan sampai kita berdusta. Karena pada dasarnya siapapun tidak mau dibohongi. Siapapun tidak akan mau dibohongi. Makanya kita jangan coba-coba melakukan ini pada siapapun juga. Maka berusahalah, jangan pernah berkata bohong. Kalau tak bisa berjanji, tak usah berjanji. Berusaha sering mengatakan insya Allah. Dan ingat, berhati-hatilah dengan kata insya Allah. Karena itu sudah membawa nama Allah. Jangan bawa nama Allah dalam perbuatan tidak baik. 99% kalau orang berjanji insya Allah, berarti kalau Allah tak izin, Allah tak ridho, tak terjadi. Makanya kita tidak boleh terlalu yakin memberikan kepastian kepada orang lain. Insya Allah. Gunakan kata insya Allah. Semoga mudah-mudahan dengan izin Allah saya bisa hadir, saya bisa datang nanti di acaranya. Mudah-mudahan. Kalau sudah memakai kata insya Allah, berusaha tepati janji. Kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Dan itu pasti takdir dari Allah. Kita sudah persiapkan diri kita untuk menghadiri suatu rapat, ternyata ada hujan besar yang tak mungkin bisa kita tempuh. Jadi itu sudah takdir. Dan yakinlah, di balik itu pasti banyak hikmah, banyak pembelajaran. Allah punya maksud, punya rencana yang pasti lebih baik. Makanya teruslah berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Yakin dan percaya. Jangan kita coba-coba melakukan dusta kepada siapapun juga. Oke, yang ketiga, khianat. Kebalikan dari amanah. Kalau orang yang amanah bisa dipercaya. Kalau orang yang khianat ini sulit dipercaya. Apa-apa yang dipercayakan selalu diabaikan. Jangan sampai kita tidak tergolong orang yang tidak bisa dipercaya. Berusahalah. Apa yang orang titipkan kepada kita bisa menjaganya dengan baik. Tutupi aib orang lain. Jangan kita berusaha menusuk orang dari belakang, menikam orang dari belakang. Jangan jadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, banyak istilahnya buat orang yang khianat.
Hati-hatilah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jangan pernah sedikit saja berniat untuk berbuat buruk kepada siapapun juga. Karena segala keburukan akan kembali kepada pelakunya. Hati-hati. Musuh besar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Berhati-hatilah dengan pikiran kita sendiri. Jangan menjadikan itu suatu pencarian pembenaran untuk segala perbuatan buruk kita. Hati-hati, jangan diperdaya oleh hawa nafsu kita sendiri. Berdamai dengan pikiran kita. Tetap berusaha berprasangka baik kepada siapapun. Karena tak ada untungnya kalau kita melakukan khianat. Malah rugi buat diri kita sendiri. Kalau orang sudah sulit percaya kepada kita, apapun usaha kita untuk mencari pembenaran diri, membuktikan diri kita lebih baik lagi, orang sudah sulit untuk percaya kepada kita. Oke, yang kelimanya bersumpah palsu. Ini banyak sekali dilakukan oleh para pedagang. Mengatakan barang dagangannya bagus, baik, berani sekali untuk bersumpah palsu, padahal lagi berbohong. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, apalagi bersumpah memakai nama Allah, demi Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, jaga lisan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan kembali membalik kepada diri kita sendiri. Jadi berusaha, jangan pernah coba-coba untuk bersumpah palsu, apalagi memakai nama Allah. Kualat kita nantinya, murka Allah. Berhati-hatilah. Oke, yang keenamnya, fujur dalam pertikaian. Merasa ingin menang sendiri, tidak mau menerima kekalahan. Banyak di zaman sekarang ini orang mencari-cari pembenaran atas sikapnya, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita berusaha menjaga perdamaian, berusaha menjaga tali silaturahim kita, berusaha tetap baik-baik saja. Dalam hidup sudah biasa, selisih paham, berbeda pendapat, sudah hal biasa. Namanya hidup, pasti banyak ujian. Dunia ini memang tempatnya manusia untuk berkeluh kesah. Tapi Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Allah sangat membenci hambanya yang berkeluh kesah. Makanya bergantunglah hanya kepada Allah. Tak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Berusaha kita. Dalam kondisi sekarang ini sangat rentan sekali prasangka. Sangat sulit sekali orang menjaga pikirannya agar tetap baik-baik saja. Tapi kita berusaha. Kita punya Allah. Seberapa besar masalah kita, kita punya Allah yang maha besar. Tetap bergantung kepada Allah. Dengan banyak melakukan amalan terbaik, banyaklah istighfar, banyaklah berzikir, melakukan sholat fardu di awal waktu, melakukan sholat sunnah yang lainnya, baca Al-Qur'annya. Semoga kita bisa mengingatkan, kita pun melakukan. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi, niatnya karena Allah, untuk mengharap cinta dan ridho Allah, bukan untuk mengharap penilaian dan pencitraan dari manusia. Semoga kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari fitnah dan api neraka. Berusaha kita sama-sama lagi berjuang untuk meraih cinta dan ridho Allah. Walau tak mudah, berusaha berkuat tali silaturahim kita. Semoga kita selalu berusaha mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan di saat betul iman, selalu mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah ucapan adalah doa. Doa yang baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Usahalah lisan kita mengucapkan hal yang baik-baik saja. Insya Allah.
selamat hidup kita di dunia dan akhir. Yang terakhirnya ria. Ciri-ciri orang munafik: ria, ujub, sombong, takabur. Hati-hati. Kesombongan hanyalah jubahnya Allah. Kesombongan hanyalah milik Allah. Pujian hanyalah milik Allah. Makanya kita selalu berusaha memuji Allah setiap saat, setiap waktu. Manusia tak pantas untuk dipuji. Manusia hanya berusaha untuk memperlihatkan akhlak yang baik, perilaku yang baik kepada saudara-saudara. Selalulah memuji Allah dan berusaha untuk menguatkan keyakinan kita. Hanya Allah sandaran hidup kita yang akan menolong kehidupan kita agar selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Semoga apapun yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datang dari Allah. Saya hanya sebagai wasilah jalan. Semoga kita bisa bersama-sama banyak mengumpulkan amal jariah kita. Usaha banyak memberi kebaikan kepada siapapun juga tanpa melihat statusnya. Usaha tetap berbuat baik walaupun orang belum bisa berbuat baik kepada kita. Tak mengapa, karena tujuan kita untuk meraih cinta dan ridho Allah. Sudah biasa dalam perjuangan hidup ada yang pro kontra dengan kita, ada yang suka dan tidak dengan kita. Tak mengapa, itulah hidup. Saat ini kita bisa mengalami hal yang baik, perasaan tenang. Lain waktu kita akan merasa gundah, akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kekecewaan. Semua berproses. Itulah yang akan menempa kehidupan kita agar kita lebih kuat lagi menjalani ujian kita ke depannya. Saya yakin dan percaya saudara-saudariku semua, kita semua sama-sama lagi berjuang agar semua tetap baik-baik saja. Kuatkan keyakinan kita, kuatkan keimanan kita, lebih banyak melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Usaha kita agar hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Selamatkan keluarga kita dari fitnah dan api neraka. Bawa keluarga kita ke surganya Allah. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, insya Allah. Saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Mohon maaf atas lisan sikap yang kurang berkenan. Itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan, dan saya masih berproses, tetap berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun juga. Insya Allah hati kita selalu tertata. Bagi yang hatinya hari ini kurang nyaman, banyak istighfar, banyak zikrullah, dekat kepada Allah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah agar hidup kita selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, sehatkan kami ya Allah, kuatkan kami menjalani ujian hidup kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan salah kami selama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami ini makhluk lemah tak berdaya ya Allah. Banyak dosa, banyak hilaf, banyak lupa ya Allah. Tuntun langkah kami ya Allah. Semoga kehidupan kami lebih baik lagi ke depannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua ibu bapak kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Berikan kesehatan kepada kedua ibu bapak kami ya Allah. Kuatkan punggungnya ya Allah untuk menghadapi ujian hidupnya ya Allah. Berikan kesabaran yang tiada batasnya ya Allah. Berikan ketabahan dalam hidupnya ya Allah. Berikan ketenangan dalam hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak soleh-soleha ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah dari pergaulan bebas ya Allah.
Berikan petunjuk kepada anak-anak kami semua ya Allah. Semoga anak kami selalu dalam tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengalami musibah ya Allah, berikan kesabaran yang tiada batasnya ya Allah. Berikan ketabahan dalam hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengalami hutang piutang ya Allah, permudah urusannya ya Allah. Berikan solusi dari permasalahan hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit saat ini ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, gugurkan dosa-dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang hari ini ditinggal keluarganya ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, berikan tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang beriman ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, terangi kuburannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami manusia lemah tak berdaya, berikan kami kekuatan dalam menjalani kemudian hidup ini ya Allah. Di masa sulit ini ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, berikan kami keyakinan akan janji dan sumpah-Mu ya Allah. Berikan kami kelapangan hati ya Allah untuk menghadapi ujian hidup kami. Ya Allah ya Rabb, kami yakin dan percaya ya Allah, hanyalah Engkau tempat kami menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudariku semua. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.